tetap, tidak berkurang, tidak bertambah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, hai malaikat kau bersujud terus, bersujud. Tidak pernah membangkang. Sama dengan Nabi. Nabi tidak pernah surut, bertambah terus keimanan. Beda dengan kita, manusia biasa yang dalam segala kehidupan. Kadang kencang, kadang kenur, tergantung dari suasana. Tapi alhamdulillah, saya juga dulu ini mantan, boleh dikata mantan kafir. Dan mantan kafir karena apa? Bicara kafir ini meluas, sering melalaikan daripada perintah-perintah Allah. Tidak taatlah begitu. Tidak taat. Tapi setelah saya belajar keluar ini baik 3 hari maupun setelah ketemu, alhamdulillah dari kebiasaan saya dulu itu yang tidak taat, bahkan sholat pun itu kadang-kadang saja. Mungkin kalau ada lihat orang yang pergi ke masjid, ya ikut-ikutan saja. Artinya belum paham. Kita tahu itu sholat itu perintah Allah. Kita tahu puasa itu perintah Allah. Tapi untuk memahami ini arti daripada sholat belum paham. Itu menurut pribadi saya. Tapi setelah bertemu dengan para jamaah ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah pahamkan. Bukan mereka yang paham, tapi Allah sendiri yang paham. Oh, ternyata begitu. Kalau saya keluar, jadi setelah kita keluar seperti ini, contohnya 3 hari ini, kalau kita pulang itu, kita tahulah kita punya kelemahan. Allah pahamkan secara otomatis. Keimanan ini bukan seperti pergi belajar naik bawa mobil, beda. Setiap kita sudah hafal sudah, tapi di keimanan ini beda. Sudah paham, kadang malas. Yang kita kejar ini ketaatan. Biar orang hafal Al-Quran, biar apa dia tahu ilmu agama. Kalau tidak taat, percuma juga sia-sia ilmunya itu. Tidak ada berbicara masalah ketaatan ini. Biar tua, kadang tidak taat juga. Kadang anak-anak kalau memang dia paham, dia lebih baik keimanannya daripada orang tua. Apa yang membedakan ini? Ketaatan. Karena pemahaman ini masalahnya. Seperti datang berjamaah di masjid ini subuh. Ya mungkin yang lain-lain tidak, karena mungkin tidak terlalu paham. Tahu bahwa ini memang kewajiban perintah Allah langsung. Hanya mungkin dia tidak paham apa ini keuntungannya kalau kita sholat berjamaah. Mungkin kurang paham, sehingga dia malas. Sama juga pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau misalnya pekerjaan kita tidak tahu keuntungannya, kadang malas kita kerja. Betul. Tapi kalau pekerjaan kita tahu keuntungannya, apa untungnya kalau saya kerja pekerjaan ini, pasti kita rajin. Karena kita lalu tahu persis. Nah, apalagi di agama, perintah Allah yang kita kerjakan tidak langsung begitu kita dapatkan keuntungannya, tapi pelan-pelan seiring dengan waktu, baru bisa kita paham keuntungan. Beda dengan mencari ke dunia. Begitu kita banting tulang dibanting-banting, bicara harian 100.000, sorenya langsung dapat 100.000. Beda dengan ini agama. Betul. Jadi untuk meyakinkan agama ini dalam hati butuh ilmu. Jadi ilmu ini banyak macam kalau kita mau mencari. Kalau seperti umur kita yang mau masuk pesantren sudah susah sekali. Lihat saja kita punya model-model begini, kayaknya nih para ketua yayasan sudah berpikir mau terima kita, sudah nenek-nenek ini mau masuk pesantren. Ya, jadi ini di sini keluar ibadah sebenarnya. Tidak ada yang merubah daripada tatanan Islam, budaya Islam, tidak merubah ini kita jalan begini. Hanya belajar mengislah diri, belajar taat. Karena itu Pak rumah contohnya. Kalau kita di dalam rumah itu tidak tahu kalau rumah kita itu milik. Tapi coba kalau kita keluar, oh ternyata rumah saya ini milik. Itu pemahamannya. Yang kedua ini hidup ini Pak butuh ilmu. Bukan hidup ini asal hidup. Allah memang sudah mengatur. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kita tahu ini hidup aturannya bagaimana? Ya di sini. Kita belajar ini.
Saya juga baru tahu juga. Ternyata itu makan ada doanya, ada adab-adabnya. Masuk WC, oh ada adab-adabnya. Kalau lupa ya masuk, makan. Bahkan berdiri. Bahkan sekarang masih ke bapak-bapak, biasanya minum berdiri juga. Karena kebiasaan. Nah, tapi setelah kita analisa apa semua, ternyata semua itu tidak sia-sia itu. Allah itu menurunkan itu adab-adab itu, aturan-aturan itu. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk kita. Semua ada manfaatnya, tidak sia-sia. Kita masuk di WC itu dianjurkan pakai sarung. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk kita punya kesehatan. Semua itu dianjurannya itu Allah itu disampaikan lewat Nabi Muhammad, semua ada manfaat, tidak sia-sia. Begitu juga sholat. Sholat ini dianjurkan kita supaya kita baik, supaya hidup kita itu bisa teratur. Itu intinya itu. Bukan kita punya sholat, Allah merasa untung. Tidak pernah itu Allah merasa untung dengan sholat kita. Tetapi kita sholat ini untuk kebaikan kita sendiri. Coba Allah tidak menurunkan ini misalnya agama. Kita dibiarkan kurang, maksiat. Pendek kita punya umur, minum, mungkin kita mati. Pendek-pendek kita punya umur, karena apa? Habis minum baku potong baku. Tapi kan ada aturan ini, kita damai, aman, suku lain saling akrab. Ya. Tapi kalau seperti tidak ada agama, ya mungkin ada kekuatan. Nah, ini orang ini sudah, karena tidak ada aturan. Ini manfaatnya kita beragama. Nah, jadi kita keluar ini di jalan Allah ini, keluar 3 hari ini, keluar saja belajar, bukan untuk berubah atau menyampaikan sesuatu hal aturan-aturan yang mungkin yang tidak lazim, tidak. Kita keluar ini semata-mata ini mengingat, mengajak sesama muslim kita ini, karena tidak ada lagi yang akan mengajak, bukan lagi agama lain atau siapapun kalau bukan kita sendiri sesama Islam yang saling ingat mengingatkan. Betul kita ini di sini misalnya di konseling 100% atau 95% Islam, tapi kalau dilihat-lihat pada dari persentase masjid yang terisi kurang lebih hanya 10% Islam semua, tapi kenyataannya paling 10% saja. Ya, bukan. Bahkan sholat di rumah mungkin ya sudah terlalu jauh-jauh bedanya. Jadi untuk menangani semua ini, untuk ya kita lah ini. Kita berkewajiban menyampaikan, mengajak sesama muslim supaya kita taat kepada Allah. Tidak ada hal lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali kembali kepada Allah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, atau kita memiliki harta ataupun apa yang kita miliki yang akan menyelamatkan kita. Tidak. Hanya sholat, taat kepada Allah. Karena semua yang namanya makhluk hidup, jangan kita ini manusia, tungguan saja Pak, mati. Apalagi kita ini manusia rentang dengan apa? Jadi kita persiapkan diri sebelum Allah itu memanggil kita. Karena kehidupan ini ada yang atur. Tidak mungkin kita hidup kalau tidak ada yang menghidupkan kita. Itu saja ringkas. Tidak mungkin kalau kita mati, kehidupan itu akan berakhir. Tidak, berlanjut terus. Kita tidak tahu Allah itu bagaimana. Tapi yang jelas akhirat itu ada. Contohnya seperti besok ini ada, tapi kan kita belum tahu. Nanti kita jalan oh ternyata ada besok. Itu contoh-contoh terdekat itu lalu mereka bersama kita. Jadi kita ini manusia tidak ada kuncinya. Kita taat kepada Allah. Dengan cara apa? Silakan mencari ilmu supaya kita bisa taat. Gali ilmu pengetahuan yang Allah turunkan ini supaya kita bisa taat, mengetahui kebesarannya. Nikmat apa yang dia berikan, kita bisa membaca apa semua supaya kita semakin taat kepada Allah. Karena ini umur ini tidak ada yang tahu, mau muda mau tua mati juga. Ya, kadang orang lagi jalan datang waktunya meninggal. Tidak ada yang tahu. Bilang oh karena dia sudah tua mungkin sudah dekat umur. Tidak. Anak-anak kadang mati juga. Jadi apalagi kita yang sudah tua, kita persiapkan memang. Ya. Yang muda-muda kalau meninggal mungkin dia punya dosanya masih kurang-kurang. Tapi kita yang sudah tua, latar belakangnya kita ini beda-beda. Yang tahu itu hanya kita sendiri dengan Allah. Kalau saya dihitung-hitung saya punya dosa ini, susah mau diampuni kalau pemikiran saya. Tapi ya, namanya kita ini manusia yang mau meraih kebaikan ya. Kita jalan saja kita berikan sesuai kita punya kemampuan masing-masing. Itu saja intinya.
Biar kita bolak-balik cari apa, mau bahas ini bahas itu. Kuncinya sholat. Tinggalkan larangannya Allah, taat kepada Allah. Itu saja. Jadi kalau banyak neko-neko ini, sambil kita mengajak saudara-saudara kita taat kepada Allah. Karena mengajak berdakwah ke jalan Allah ini lebih jauh besar pahalanya dibanding ibadah-ibadah lain menurut para ulama. Karena Nabi Muhammad ini dikenang ini bukan sholatnya, bukan sedekahnya, tapi dakwahnya. Tidak mungkin kita memeluk agama Islam sekarang ini, kita mau damai seperti ini kalau bukan perjuangan Rasulullah. Betapa giginya mereka cuma perjuangkan ini agama, menyebarluaskan ke seluruh pelosok-pelosok dunia agar mengenal ini aturan Allah ini. Jadi kita sekarang ini lanjutkan itu kewajiban, bukan bilang sunnah, bukan. Memang kita diwajibkan ini menyampaikan kebaikan, mengajak manusia taat kepada Allah, saling mengingatkan. Jangan di akhirat itu sudah tidak ada lagi mengingatkan nafsi-nafsi yang dikatakan tadi malam ini Pak Ustaz. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri tidak kenal siapa kamu siapa saya. Yang diingat tinggal saya, oh itu yang pernah ajak saya supaya saya taat, itu saja. Sudah tidak ada lagi yang bilang oh ini sepupuku, ini saya punya oh Nabi saya punya nenek, oh nah ada itu. Pokoknya kalau baik amal di surga, buruk neraka. Itu saja, hanya dua saja yang di jalan. Sekarang yang menentukan kita punya hidup di akhirat itu kita sendiri, bukan kita punya sepupu, kita punya bapak atau kepala desa, tidak. Kita sendiri Pak. Bahkan anaknya kita pun untung-untungan kalau dia soleh, kalau tidak ya malah menambah beban kita di akhirat kelak. Jadi intinya itu kita perbaiki diri masing-masing saja. Sampaikan kepada sesama Islam bahwa ini perlu kita taat kepada Allah. Itulah. Tidak ada jalan lain kita harus taat kepada Allah. Dia mau bilang apa lagi? Karena memang kekuasaannya di tangan Allah. Kita ini hidup ini hanya sekedar lewat, mau minjam saja fasilitas yang Allah sediakan di dunia ini. Pinjam, istri pinjam, anak pinjam. Bahkan harta benda yang kita miliki ini bukan kita punya miliknya Allah Pak. Miliknya Allah. Kamu bisa bilang miliknya Allah, uang saja. Begitu kita belanjakan bilang sekejap saja. Mobil yang mewah itu kita punya milik, pinjaman semua. Bahkan nyawa kita ini, tubuh kita ini pinjaman. Ada akhirnya, ada masanya. Kita makan apa semua ini pinjaman. Makan nasi hanya lewat saja, buang kotoran sudah, bukan kita punya milik. Sama juga kita punya tubuh, roh. Ini tubuh ini hanya kendaraan roh. Begitu Allah matikan, mati. Habis bukan darat kita punya milik, pinjam saja. Jadi kita mesti sadari itu semua itu bahwa kita ini memang tidak ada kemampuan. Yang tidak merasa kuat, merasa pintar, merasa hebat, lantas tidak merasa saya lah segala-galanya. Kita ini hanya manusia yang kecil yang mungkin kalau dia bagikan semua di mata Allah tidak ada apa-apanya. Kita mati pun juga bumi tidak berpengaruh. Bahkan kita tidak pernah hidup, bumi juga tetap hidup. Jadi itu saja intinya. Perbaiki diri, ajak keluarga, anak. Kita sama-sama ramaikan muslim. Belajar memperbaiki diri. Jangan mentang-mentang kita sudah memiliki ilmu, merasa sudah hafal 30 juz Al-Quran, sudah hafal. Apalagi mau pergi berjam-jam. Ilmu ini tidak habis. Mulai dari ada manusia dikelola ini ilmu pengetahuan tidak pernah habis. Itulah kekuasaan Allah. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah memiliki semua kekuatan. Saya ini sudah tua, ilmu makan saya yang saya ceritakan tadi baru tahu. Ini hari ini kita masuk wes baru tahu. Ada pada tidur baru tahu. Jadi betapa kecilnya kita ini. Belajar, jangan putus asa apa karena kita tidak mau lagi belajar. Ini kita keluar ini bukan bilang keluar sok-sok kita, bukan sok-sok alim, bukan. Belajar. Mulai kita punya kekurangan.
Karena kita ini manusia ini, kadang kita lebih pintar menilai orang. Oh si A ini kekurangan ini. Tapi pada diri sendiri ini susah kita melihat kita punya kekurangan. Kadang kita optimis, sudah saya yang lebih baik pada dia. Coba. Kekurangan orang pas sedikit pun kita tahu. Tapi coba kita punya kekurangan sendiri. Susah kita mau tahu. Jadi inilah kita perlu ajar, perlu kita lihat kita punya kekurangan. Karena di akhirat kelak bukan kekurangannya orang yang akan menyelamatkan kita, bukan. Tapi kekurangan kita lain yang akan menjerumuskan kita di dalam neraka. Bukan kebaikannya orang yang mau menyelamatkan kita, bukan. Jadi semakin kita mengolah diri sendiri, introspeksi diri, apa ini sudah benar saya punya kelakuan. Terus. Jangan putus asa. Jangan pernah merasa baik. Lebih baik kita ini hidup merasa kurang, merasa buruk daripada kita merasa baik. Ternyata di sisi Allah kita lah orang yang paling buruk. Ada yang buruk itu. Coba kamu keluar, karena kamu sudah berapa puluh tahun ini belajar agama. Kita lihat kau punya apa yang sudah. Coba bawakan keluar ini, cari makhluk hidup yang paling hina. Demi Allah. Keluar cari. Bawakan saya di sini kalau sudah datang. Cari keluar. Lihat anjing, lihat manusia. Tidak ada yang hina ini. Ini anjing ini memang ini dia orang apa kotor semua ini. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak dibebankan untuk berdosa. Dia pergi sama wanita yang wajib. Yang nilai ternyata di sisi perempuan ini ada kebaikannya juga. Setelah dia mencari berapa hari mencari, tidak ditemukan, tidak kembali. Wahai murid itu, mana itu yang saya minta? Ya guru, saya tidak temukan yang guru minta. Jadi siapa yang menurutmu itu yang hina? Yang menurut saya ini hina adalah saya sendiri, karena banyak kekurangan dari saya. Jadi kita ini manusia, jangan merasa bahwa kita lah yang paling baik, kita lah yang paling benar, kita lah yang paling pintar. Tapi selalulah menganggap diri kita ini bahwa kita lah yang paling kurang, kita lah yang paling buruk, sehingga kita ada semangat untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita sudah merasa baik, maka tidak akan ada lagi semangat untuk memperbaiki diri, karena kita sudah tahu saya sudah baik juga. Nah, akhirnya malas beragama karena sudah merasa baik. Itu saja kuncinya itu. Selalu ingat kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, semuanya mencari kekayaan atau harta itu tidak ada larangannya, malah baik. Apalagi kalau banyak kita kaya, kita bersedekah, dekat dengan surga. Orang kaya yang punya harta itu dekat dengan surga. Tapi kalau dia pergunakan dibanding orang yang susah yang tidak punya harta, jauh dari surga. Karena apa? Susah dia mau bersedekah. Untung kalau dia taat kepada Allah, kalau tidak taat. Tapi kalau orang kaya itu ya, yang penting ya, alhamdulillah, gampang dia beramal, karena memang dia sudah miliki harta. Tapi hartanya yang halal, jangan harta yang dia rampas baru dia sedekahkan lagi, amalnya bohong juga. Nah, jadi saya kira sampai di sini saja dari saya, yang memenuhi saja ini daripada hasil usaha. Ya, mampu tidak mampu harus sedikit. Ya. Para miskin kalau terakhir. Sebenarnya kita ini sudah selesai sebentar ini masa hisab kami di masjid bapak-bapak ini. Sebentar ini jam 3 sore kami akan bertolak pulang ke rumah masing-masing. Jadi sebelum kami meninggalkan tempat dan masjid bapak-bapak ini, terlebih dahulu saya mewakili teman-teman saya ini untuk meminta maaf kepada bapak-bapak serta saudara-saudara kata kami, karena kami berjalan dulu sendiri di jalanan dan sehingga bersilaturahmi di rumah masyarakat. Jadi dengan kesempatan ini saya bagi teman memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekeliruan, kesalahan ataupun ucapan-ucapan yang tidak layak kepada bapak-bapak. Yang kedua,
Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi, bantuan, serta fasilitas yang disiapkan di dalam masjid ini, baik itu listrik, air, maupun kamar mandi, segalanya. Atas partisipasi serta fasilitas yang Bapak-Bapak siapkan ini, kami tidak bisa membayarnya dengan uang, tetapi kami selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan segala pengorbanan yang Bapak-Bapak ini Allah balas dengan Amin. Amin. pahala yang lebih besar dan menjadikan kampung ini makmur dan selalu berhasil dalam segala kegiatan usahanya. Amin. Dan dijadikan kampung ini menjadi kampung yang paling damai dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Jadi mewakili teman-teman saya ini sebentar kita akan bertolak jam 3. Jadi segala sesuatu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih